Rasamu adalah doamu. Ketemu lagi teman-teman di judul yang berbeda. Kali ini saya akan bahas tentang rasamu adalah doamu. Ya, berarti rasaku adalah doaku. Jadi kata lainnya, rasa kita ya doa kita, gitu ya. Jadi karena saya yang berbicara, jadi saya pakai judul rasamu adalah doamu, gitu ya. Oke, kita bahas. Banyak orang tidak memahami ini, ya teman-teman. Jadi ketika dia berdoa, banyak orang yang salah berasumsi bahwa Tuhan Sang Pencipta semesta ini minta kata yang sanjung-sanjungan, kata yang manis-manis, ya, biar terkabul doanya panjang-panjang, gitu ya. Itu yang banyak tidak dipahami orang. Ya itu entah di perkantoran atau dimanapun, ya, di lingkungan kita, dimanapun pokoknya. Saya menemuin doanya itu yang indah-indah, yang manis-manis, yang menyanjung-nyanjung. Jadi dia berpikiran bahwa Sang Pencipta itu seperti dirinya, suka disanjung-sanjung. Jadi tidak seperti itu, ya. Tuhan semesta alam ini objektif dan maha adil, ya. Tidak bisa dimanipulasi dengan kata-katamu, ya, seperti itu. Saya cuma akan meluruskan di sini. Rasamu adalah doamu. Berarti apa yang kita getarkan dari hati dan pikiran kita, yang kita siarkan keluar, yang kita pancarkan keluar, gelombang yang kita pancarkan keluar ini, ya itulah doa kita. Makanya kemarin saya bahas perlu sinkron antara pikiran, mulut, dan rasa kita. Jadi ketika kita memikirkan doa yang baik, ya mulut kita berucap yang baik, apa yang kita doa. Nah, hati kita dengan rasa yang baik juga, gitu loh. Jangan sampai kita berdoa, ya, mulutnya menyanjung-nyanjung pakai kata-kata indah, pikirannya berisi rencana-rencana kotor, hatinya berisi iri dengki. Nah, ini biasa dilakukan orang manipulatif, ya. Seperti itu. Gitu. Jadi kita melihatnya kalau orang manipulatif itu tidak perlu memperhatikan apa yang diucapkan, lihat aja apa yang dia lakukan, gitu ya. Karena yang dilakukan itu ya kenyataannya seperti itu. Seperti itu. Sama halnya dengan rasa kita adalah doa kita. Ya. Ketika kita memancarkan rasa yang bahagia, berarti kita akan menarik frekuensi bahagia juga. Ketika kita memancarkan kesedihan, kita menyiarkan kesedihan ini keluar, ya kita akan terkoneksi dengan yang satu frekuensi, ya. Jadi yang beresonansi, ya, itu yang satu frekuensi. Jadi akan menarik hal-hal yang mendatangkan kesedihan juga. Gitu. Kalau rasa kita ini bersyukur, akan beresonansi dengan hal-hal yang akan mendatangkan rasa syukur. Jadi hal-hal yang membahagiakan, seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham. Jadi ini saya berusaha mencerahkan aja biar tidak terjadi kesalahpahaman, gitu ya. Doa yang indah-indah, yang menyanjung-nyanjung, gitu ya, tidak ada gunanya ketika hatimu isinya iri, dengki, kebencian, dan hal-hal kotor lainnya. Jadi arti pentingnya kita menyinkronkan pikiran, mulut, dan hati kita, yaitu doa kita itu apa yang kita rasakan terpancar keluar, apa yang kita pikirkan terpancar keluar, tersiarkan. Itulah doa kita. Gitu. Sama halnya ketika kita menghadapi kejadian-kejadian di semesta ini. Ya, banyak orang ketika ada sesuatu yang tidak enak, misalnya kejadian alam, teriak-teriak,
panggil Tuhan dengan segala macam doa, teriak-teriak dengan emosional, dengan kemarahan, dengan perlawanan, tidak akan merubah situasi. Tidak usah teriak-teriak mencari Tuhan. Kecerdasan Tuhan, kecerdasan semesta, ya, semua itu ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita. Ada yang kelihatan seperti kosong, ini kecerdasan semesta semua bekerja. Di setiap keluar masuknya nafas kita, kecerdasan semesta bekerja. Di setiap sel tubuh kita, kecerdasan semesta ini bekerja. Makanya saya bilang, Tuhan Maha Adil, tidak bisa dimanipulasi siapapun, termasuk kata-katamu yang menyanjung-nyanjung kalau berdoa, ya, yang biar panjang, biar kelihatan alim, kelihatan religi dan lain sebagainya. Gitu. Di praktek kehidupan saya juga melihat, merasakan getaran-getaran. Kadang saya merasakan orang yang mulutnya manis, pikirannya, rencananya kotor, ya hatinya penuh kedengkian. Itu kalau orang yang peka bisa merasakan itu, bisa mendeteksi tanpa bicara. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah mencapai di level itu pasti juga merasakan hal yang sama. Tapi bagi yang belum, tidak apa-apa ya. Belajar itu terus menerus, step demi step dilewati ya, step-stepnya itu ada. Jadi kita melihat aja apa yang dia lakukan, nah itu kenyataannya. Kembali ke topik, rasamu adalah doamu. Jadi apa yang kita pancarkan itulah yang menjadi doa kita. Jadi mulai sekarang ya, karena kita sudah tahu, mulai sekarang alangkah baiknya kita pancarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang bahagia ya, ke semesta ini. Jadi kalau teman-teman pas posisi berada di kesedihan, gimana cepat-cepat di booster ke frekuensi happy ya. Misalnya lagi emosi, cepat-cepat sadar, dinaikkan ke level bersyukur atau berserah diri. Intinya menaikkan vibrasi ke vibrasi yang lebih tinggi. Agar apa? Agar yang disiarkan keluar itu adalah hal-hal yang frekuensinya tinggi, dan menarik hal-hal yang frekuensinya tinggi datang ke dalam hidup kita. Jadi inilah makna dari rasamu adalah doamu. Rasa kita yaitu doa kita. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di next video. Terima kasih. Salam damai.